Kalau ini kan tahun 2020 ini kan juga nanti ada 100 lebih untuk pilkada. Udah ada yang mulai cari Koko orang calon-calon buat di pilkada? Belum ada ya? Belum. Ya karena belum ada pergerakan. Tapi belum nanti tahun macan air ini, ya tahun macan ini adalah tahun yang termasuk cukup ramai ya dalam hal politik. Ya, saya sempat mengintip sedikit. Mungkin Koko bisa dijelasin itu yang bagian macan air untuk politik gimana nanti? Jadi sifatnya karena energi macan ini akan mengaktifkan energi yang berhubungan dengan networking. Ya, networking itu artinya orang itu mau berusaha berkolaborasi ya. Kalau di dunia media sosial itu kayak collab lah. Ya, kolaborasi gitu ya, antara satu orang dengan orang lain. Nah, kalau di dunia politik dengan mindset yang sama yaitu networking ya atau model kerjasama gitu, maka kita bisa akan maknai bahwa kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi itu akan meningkat seperti itu ya. Dan di energi yang berhubungan dengan hal tersebut kita akan lihat contohnya misalnya dalam satu negara ini ya kan pasti kan politik adalah bagian dari kehidupan ya. Oke, dan kalau sifat ambisius dan petualang itu akan muncul karena macan itu melambangkan ambisius dan sifat petualang. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasanya dia bergabung di partai A, dia mau coba explore. Selama ini gue cuma jadi anak bawang. Jadi pengen cari yang baru. Dia mau pikir, coba deh, ya mana tahu gue lebih dianggap sebagai anak yang lebih dihormati di sana. Dihormatin di partai lain. Di partai lain kayak gitu ya. Jadi usaha memperjuangkan kekuasaan kelihatan karena sifat bukan sifat binatang macan, do take note. Macan itu berelemen kayu besar. Ya, orang dengan elemen kayu besar ini biasanya itu lebih ambisius. Kayak gitu ya. Dan sifat petualang itu akan muncul. Ya, dan kombinasi di tahun ini adalah sifat membuat orang itu lebih senang bereksplorasi, berpetualang, bersosialisasi ya. That's why traveling akan meningkat tahun ini. Kayak gitu loh. Ya, karena kan sebelumnya orang banyak dikungkung di pandemi gitu kan ya. Nah, jiwa untuk berpetualang itu muncul, tadi aku udah ngomong juga bahwa orang yang biasanya tidak bergabung, rakyat jelata lah, yang tidak bergabung satu partai, karena mau pilkada ini mau nggak mau mereka akan bergabung satu partai, ya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, ya istilah kerennya kayak gitu, ya untuk demi mendapatkan kekuasaan, ya, dan itu sebagai kendaraan politik yang otomatis seperti itu ya. Jadi otomatis bahwa hal-hal ini kita adalah dinamika politik, tidak bisa kita tepiskan bahwa nggak boleh kayak gitu ya, karena memang aturan mainnya kita semua adalah partai politik. Dan tahun ini Jakarta berada dalam posisi yang energi yang rusak, mendapatkan energi perusak ya, ataupun kita sebut energi bintang perampok kayak gitu ya, tanda kutip. Perampok itu maksudnya gimana tuh? Nah, energi rusak atau energi rampok ini dimaknai bahwa dalam hal omset bisnis pasti akan terpengaruh. Kayak bisnis ya. Hal yang lain adalah yang berhubungan dalam segala aspek kehidupan itu bisa saja terjadi. Contohnya kesehatan itu dirusak seperti itu. Jadi kalau sampai ini bisa terjadi, tentu ada energinya berperan. Nah, tadi aku ngomong bahwa energi ini juga ada aturan mainnya. Contohnya ada yang tadi hokinya lebih awal, ada hoki lebih telat. Nah, kebetulan energi macan air ini ya di belahan bumi selatan, which is di Pulau Jawa. Ya, yaitu di Pulau Jawa, dan Jakarta ada di belahan bumi selatan di Pulau Jawa. Itu di bawah garis ekuator. Dan kami meriset bahwa energi ini lebih dominan di semester kedua. Jadi dari 21 Juni karena itu adalah winter solstice atau titik balik puncak musim dingin. Nah, energinya macan air itu baru akan lebih beraksi, lebih terasa di sana. Setelah bulan Juni. Ya, sebelum itu di semester 1 6 bulan awal energi kerbau-logam masih dominan. Jadi, tahun lalu berarti ya? Ya, tahun lalu masih dominan. Jadi begitu orang berpikir dia kalau kena ciong, mungkin bukan berarti akan pindah ke Januari akan langsung kena ciong. Enggak, actually kalau dia di Jakarta, ya dia mungkin akan merasakan itu lebih ke pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun dan sampai pertengahan tahun depan lagi seperti itu. Ya, jadi dengan demikian energi yang tadi aku bilang energi rusak ini akan menyerang beberapa aspek kehidupan dan akan lebih terasa dari semester kedua ke atas onward. Salah satu yang saya takutkan adalah ekonomi dan pandemi kesehatan kayak gitu. Why? Karena pandemi kan belum selesai toh, ya, dan itu akan terjadi peningkatan tren daripada orang sakit. Dengan demikian kita harus mewaspadai either varian baru atau mungkin masyarakat yang sudah terlalu ogah tidak mau mematuhi, sudah lelah semua protokol ya, over PD. Betul. Dikira udah nggak masuk lagi. Iya betul kayak gitu. Mengira bahwa Omicron sudah kebal atau apapun itulah ya.
Kalau ekonomi mungkin saya rasa kita sudah ada pengalaman. Oke, tetapi tidak ada salahnya kita belajar dari sejarah. 60 tahun yang lalu adalah tahun 1962. Bangsa kita mengalami babak belur di tahun itu. Ya, jadi yang saya mau tekankan ini adalah belajar dari sejarah. Pada saat itu kita dipimpin oleh pemimpin besar kita, ya, Bung Soekarno. Oke, Bung Karno. Nah, pada saat itu yang terjadi apa? Beliau terlalu terlena untuk memperjuangkan Indonesia untuk terkenal. Oke, ya, dengan proyek-proyek mercusuarnya dia, dengan ambisi dia membuat the great Indonesia, Indonesia yang hebat. Nggak ada yang salah dari itu. Tetapi timingnya nggak tepat. Kayak gitu ya. Dan pada saat waktu itu beliau juga dengan secara agak emosi bersengketa dengan Malaysia, yang saat itu Malaysia membentuk satu negara federasi Malaysia saat itu. Dan dia berusaha fight dan akhirnya apa? Duitnya habis kepake untuk propaganda perang dan untuk proyek mercusuar itu. Ya, membangun membangun gedung-gedung bersejarah, gedung-gedung yang hebat seperti itu ya. Nah, akhirnya terjadi apa? Indonesia mengalami inflasi yang luar biasa hebat. Kayak gitu. Jadi, belajar dari kasus tersebut, ekonomi di semester 1 mungkin masih oke. Masih oke. Tahun ini semester 1. But nanti dari semester kedua akan mengalami kerusakan. Oke, dan kerusakannya 2 tahun ke depan. Kayak gitu. Dia akan comeback lagi nanti di tahun berikutnya. Kayak gitu. Dan ini inline dengan hoki negara kita yang jelek di tahun macan air dan tahun kelinci air. Inline dengan hokinya Pak Jokowi yang jelek di tahun macan dan kelinci air. Kebayang nggak hoki pemimpinnya sudah kurang, hoki satu bangsa juga sudah kurang. Apa yang terjadi? Penurunan dalam hal ekonomi. Ekspor mungkin akan terkendala. Ya, sekarang kita lagi happy, harga komoditas naik. Oke, tetapi what next? Kita harus punya rencana backup. Nggak boleh hanya cuma ngandelin ekspor komoditas gitu kan ya. Barang-barang lain harus digalakkan. Karena suatu saat ini euforia ini bisa aja berakhir kayak gitu. Oke, kemudian inflasi akan terjadi. Karena pada tahun 62 itu inflasi itu sampai dengan berapa? Ratusan atau ribuan persen saat itu ya. Benar-benar kacau saat itu perekonomian. Kacau beliau ya, oke. Kacau balau ya, kacau balau. Ya, jadi yang terjadi adalah belajar dari kasus itu, kita harus punya dana taktis atau dana cadangan. Ya. Dana taktis dan cadangan ini kalau menurut saya pribadi lebih bagus ambil dari yang bangun ibu kota, kayak gitu. Yang tadinya dana buat bangun ibu kota sebaiknya disimpan gitu maksudnya. Simpan, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh bangun ibu kota. Do take note. Tunda dulu gitu. Ditunda atau di slow down sedikit speednya. Jadi harus menghindari yang judulnya proyek-proyek ambisius itu ditunda dulu, dan proyek ini sifatnya non urgent seperti bangun ibu kota. Apa urgensinya untuk bangun? Bukan saya nggak mendukung. Saya mendukung banget bangun ibu kota baru. Ya, apalagi dengan fungsi istana yang jauh lebih bagus kalau bisa diatur gitu ya. Dibangun dengan fungsinya lebih bagus daripada yang Jakarta. Jakarta termasuk jelek penempatannya, fungsinya istana. Ibu kotanya selalu nggak bisa diam. Artinya selalu terjadi kisruh kayak gitu. Nah, jadi berhati-hati itu artinya proyek-proyek ambisius itu kalau bisa yang sifatnya non urgent, yang tidak memberikan kontribusi langsung, ditunda dulu ya. Untuk yang khususnya contohnya misalnya membangun ibu kota baru dan lebih adaptif terhadap kondisi yang saat itu terkini akan terjadi. Contohnya sekarang current issue adalah inflasi. Dan nanti inflasi pasti akan terjadi. Oke, pasti akan terjadi. Cuma hanya karena kita di belahan bumi selatan, energinya itu lebih telat 6 bulan. Oke, meanwhile di Amerika sudah terjadi, di Tiongkok sudah terjadi dengan melambungnya harga-harga. Oke, kita di sini tuh agak telat, tetapi memberikan kita kesempatan kita ini untuk bisa bernafas dan menyesuaikan diri. Ya, kita melihat tetangga kita, wih, sono sudah bom siap-siap dulu nih kita sebelum kita sudah bisa meniru langkah-langkah yang bisa efektif untuk hal tersebut. Kayak gitu. Jadi kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara tidak kondusif, kondisinya Pak Jokowi hoki pribadi nggak kondusif. Tahun kemarin kita memprediksi bahwa hokinya sangat bagus. Yang tahun kemarin dan hoki Indonesia sangat bagus. Dan kita berhasil survive Delta. Kemudian Pak Jokowi terpilih sebagai ketua G20. Ya, kita memprediksi bahwa dia akan dapatkan satu tugas dan tanggung jawab baru, dan benar terbukti proven kayak gitu ya. Oke, however itu kelihatan cuma setahun sekali kan ya, dan itu akan habis tahun nanti di semester kedua sudah habis jabatan itu. Dan kalau ada problem, dia sudah belum tentu bisa menggunakan istilahnya fasilitas itu tanda kutip ya. Ya kalau nggak salah ketua G20 1 tahun sekali doang ya kalau nggak salah ya, kayak gitu jabatannya. Dan yang terakhir adalah hoki negara kita kurang. Oke, dan apa yang terjadi kalau kita perhatikan setiap tahun macan negara kita itu konflik.
Setiap tahun macan. Setiap tahun macan konflik. Yang paling terakhir 98. Oke, apa yang terjadi Iya, 98? Nah itu. Dan konflik itu di-trigger dari mana? Sebagian dari luar, sebagian dari dalam. Nah, berarti tentu kamu sudah bisa tahu dong politiknya bagaimana. Iya, betul. Kayak gitu. Berarti tahun ini diduga ada potensi untuk bukan untuk, tapi kemungkinan ada konflik sepanjang tahun ini ya. Jadi kalau ditanya konflik itu pasti akan terjadi, khususnya nanti di semester kedua onward. Dan saya pernah memprediksi bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terpilih 2 kali. Padahal baru pertama kali beliau terpilih. Ya, kita memprediksi bahwa waktu itu di Facebook saya ada memprediksi bahwa dia akan terpilih 2 kali. Selama lawannya yang kedua itu adalah Pak Prabowo, pasti dia akan kepilih kedua kali. Kemudian kedua, beliau akan dikenal sebagai orang yang dikenal sebagai 2 tahun reputasinya buruk di awal dan 2 tahun yang reputasinya buruk di akhir. Pak Jokowi. Ya, kayak gitu. Ya, dan itu saya sudah ngomong di awal sekali itu. Ya, dan ini 2 tahun ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa melawan energi alam. Sehebat-hebatnya seseorang, ada namanya lagi apesnya. Bukan dianya nggak mampu, tetapi dianya lagi di posisi yang kurang hoki. Apa yang terjadi kalau kurang hoki? Bencana alam datang. Kemudian turbulensi ekonomi dari luar menghantam. Aturan-aturan dari dunia internasional menekan negara kita. Kemudian tindakan terorisme juga meningkat tahun ini di tahun macan air kayak gitu. Jadi akhirnya bisa saja terjadi radikal, mengumumkan negara merdeka dan sebagainya terjadi. Akhirnya habisin waktu kita untuk perang di sana. Kayak gitu loh ya. Kayak kasusnya yang Malaysia tahun 62. Cuman ini terjadi mungkin bisa aja OPM atau apapun itulah. Ya, jadi ini yang harus lebih. Jadi kalau saya mau menekankan tadi pertama menghindari judulnya lebih fokus ke sesuatu yang lebih konservatif atau lebih konvensional ya, untuk jangan terlalu fokus yang ke ambisius yang non urgent. Kemudian kedua, jangan terlalu kepo untuk ngurusin yang bukan urusan negara kita kayak gitu. Dan jangan menghabiskan waktu untuk berperang atau apa dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kalau bisa mencapai langkah diplomatis lebih bagus. Kalau mau berperang ada waktunya, yaitu nanti selalu ada tahun naga kayu aku ngomongnya. Beda tahun lagi, beda tahun sio. Dulu, lakukan diplomasi dulu 2 tahun itu. Kan ada saatnya kita menunggu, ada saatnya kita berperang ya, dan berperang terus menunggu waktu kayak gitu. Kalau enggak semua orang bakal menang kalau berpikir bahwa dia akan menang berperang. Nyatanya ada yang kalah kayak gitu kan ya. Dan yang terakhir juga adalah bisa membaca situasi dengan secara cepat. Jadi jangan menunggu satu situasi sudah buruk baru mulai bertindak. Ya, membaca situasi cepat ini bisa juga kita artikan harus antisipasi di awal. Contohnya apa? Lebih concern terhadap suatu keburukan yang akan terjadi. Contohnya misalnya pandemi ya. Kalau memang ada tren sudah dalam seminggu ini sudah tren naik udah. Jadi jangan tunggu sampai 1 bulan. Tunggu udah banyak. Ya, atau inflasinya sudah sampai begini, sudah kena berbagai aspek kehidupan, baru kita telat merespon kayak gitu loh. Dan harganya terlalu mahal untuk buat kita ini untuk bisa comeback lagi dalam 2 tahun kayak gitu. Ya. Berarti itu pesannya untuk Pak Jokowi ya? Ya mungkin secara nggak langsung. Tapi kalau Pak Jokowi itu, kalau biasanya kan katanya kalau ada ciong yang buruk gitu, apa yang harus mereka lakukan gitu? Ada cara-cara tertentu gitu ya? Biasa kalau kita orang kena ciong, tentu kita ada beberapa langkah yang untuk kita bisa lakukan. Yang umum biasanya apa tuh? Kalau Pak Jokowi sendiri, kalau dia kena ciongnya, kalau menurut kita dia masih sionya adalah sio tikus logam. Dan kalau ditanya kalau dia tahun macan dia nggak kena ciong, tapi nanti tahun kelinci dia kena ciong. Jadi sudah pasti di akhir reputasinya dia pasti akan kurang. Nah, tahun macan air buat dia pribadi adalah tahun dia bad supporter. Bad supporter itu artinya adalah pendukung dia akan bikin masalah, problem dalam hal dokumen. Pada saat itu tahun babi tanah kita memprediksi bahwa dia akan kena masalah dokumen, omnibus law. Banyak demo jadinya. Demo dan bakar-bakaran. Itu sudah terjadi. Ya, tikus logam juga akan ada problem masalah dokumen, dan itu terjadi lanjut lagi itu. Ya, jadi masalah dokumen ini sangat kompleks ya. Dari hal masalah tanda tangan, kontrak, kebijakan, ya undang-undang lah gampangnya, undang-undang karena beliau ada presiden, kayak gitu. Macannya adalah enemy, bad guy, musuhnya dia. Jadi karena beliau adalah orang nomor 1, musuhnya siapa? Banyak. Oposisi sekarang hampir dikata sudah tidak oposisi, berarti kita maknai adalah radikalisme, kayak gitu ya. Jadi orang yang nggak setuju sama dia, atau orang dari negara lain mau cari masalah sama dia, kayak gitu ya. Dan atau mungkin dimaknai adalah musuh dalam selimut,
kayak gitu. Bisa aja ya musuh dalam orang sekitarnya Pak Jokowi gitu. Kayak gitu ya. Tadi pertanyaan apa, sorry? Ciongnya apa yang harus solusinya. dia lakukan? Solusinya. Ya. Nah, solusi Ciong pertama-tama adalah hindari konflik. Itu. Ya, contohnya orang mau ngajak kita berantem, woi, gua ambil barang dulu mau apa kayak gitu kan? Hindari konflik, kita cari jalan damai dulu. Ya, cari jalan damai. Kemudian kita berusaha musyawarah. Kemudian kalau ada apa-apa kita berusaha stay low. Stay low itu artinya jangan terlalu menonjolkan diri. Ya, seperti paku menonjol itu yang dihantam duluan kayak gitu. Oke, jadi kalau kita ada pencapaian jangan terlalu sombong atau sampai akhirnya membanggakan diri sehingga begitu jatuh itu bakal disuku-sukuri sama lawan kita kayak gitu. Bakal diketawain sama lawan. Kemudian antisipasi. Antisipasi. Kita tahu hujan akan datang. Yang kita antisipasi apa? Bawa payung atau kalau ada apa istilahnya pakai jas hujan atau dalam mobil ya, kemungkinan hujan kan lebih dikit. Ya, atau sama sekali kita nggak keluar kayak gitu. Ya, kemudian fokus pada solusi. Ya, jangan fokus pada masalah. Fokus pada solusi itu diartikan bahwa masalah pasti akan datang, tetapi solusi cepat dan tepat itu harus kita lebih tekankan daripada sisi emosionalnya. Kayak gitu loh. Mengapa lu begitu kejam mengambil barangku atau mengapa begitu kejam menghinaku dan seperti itu. Oh, by the way, kompetitor itu adalah penghinaan juga. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa banyak orang akan menghina beliau. Orang makin banyak kasus haters. Jadi itu haters akan meningkat ya. Dan tahun kemarin kita berbicara bahwa bentuk ekspresi orang adalah meme kayak gitu. 404 masih ingat? Nah, itu sudah terbukti prediksi kita kayak gitu ya. Jadi tahun ini tentu dia lebih hatersnya makin banyak frontal, gitu berarti. Ya. Haters lebih banyak frontal. Dan itu kadang bukan sesuatu yang dia bisa cegah. Karena bisa saja ini seperti kita ngomong ya. Satu hal ada terjadi, kemudian dia di-blame, dia yang disalahkan orang kayak gitu loh. Ya, sebenarnya kalau semua orang berpikir bukan bahwa salah dia mungkin gitu. Mungkin juga bukan, mungkin maybe yes, maybe no. Ya, kalau sesuatu yang dia masih bisa kendalikan, dan kayak seperti bencana alam. Gimana beliau bisa kendalikan? Atau dia bukan dewa gitu, sulap, jangan bencana alam kayak gitu. Ya, jadi dan ini tentu nggak bisa. Dan satu hal yang dia bisa perbaiki adalah ini tahun ini tingkat kecelakaan meningkat karena aku udah bilang bahwa energi macan akan merangsang orang untuk traveling untuk lebih berpetualang, lebih mencari tahu dan sebagainya. Jadi yang dia bisa menekankan adalah berusaha mengingatkan Menteri Perhubungan untuk lebih memperhatikan moda transportasi untuk lebih aman. Ya, banyak pesawat yang dikandangin selama masa pandemi. Setuju nggak? Setuju, betul. Oke, dan begitu mereka mau dipakai, tiba-tiba begitu ada kenaikan, langsung dari gudang langsung pakai gitu. Nggak bisa. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu loh ya. Oke, dan sudah ada korosifnya dan sebagainya kayak gitu loh. Ya, karena nanti tahun macan air tingkat kecelakaan khususnya pesawat akan meningkat kayak gitu. Jadi kita berusaha kita minimalkan. Ya, bukan berarti moda transportasi lain tidak. Darat tetap akan juga dominan kayak gitu. Tetapi harus ada lebih kan sudah ada sistemnya toh. Patuhi saja aturan mainnya. Bisa nggak kayak gitu loh. Ya, jadi jangan karena alasan A, B dan C kayak gitu. Kemudian membiarkan itu terjadi kayak gitu. At least itu bisa menjadi satu prestasi yang baik yang bisa didapatkan lah kayak gitu ya. Jadi tentu yang bisa beliau kontrol. Untuk ekonomi saya rasa nanti yang kena ada Indonesia yang lebih hitnya lebih besar ya. Lebih besar. Kalau Tiongkok malah akan meningkat tahun ini kayak gitu. Karena tahun kemarin kita predik sudah buruk dan itu benar sudah terjadi ya. Crackdown di sono. Nah, tahun ini macan air negara Tiongkok bagus untuknya. Bagus. Ya, mereka akan reverse lagi. Dan sahamnya akan naik lagi kembali. Seperti itu. Kok ini terakhir nih kalau dari penglihatan terkait capres di Pilpres 2024 kan ini sekarang sudah mulai ada banyak nama nih. Kira-kira saran dari Ko Julius terkait capres-capres ini di tahun macan air ini gimana? Selain yang tadi kan udah networking terus partai. Nah, ini kan lebih ke capres nih gimana? Oke, kalau untuk capres sih di tahun 2024 ini ada beberapa yang saya sudah lihat, ada beberapa yang nggak bakal terpilih lah ya. Jadi, meskipun udah banyak nama nih ya. Meskipun sudah banyak nama, meskipun sudah sudah gencar dan dibilang dari tingkat elektabilitasnya tinggi dan sebagainya ya. Oke, kita sendiri alih fungsi pasti ada hitungannya sendiri. Jadi saya sendiri sudah memprediksi dulu Pak Jokowi 2 kali terpilih dan benar, ya, memprediksi juga tepat terpilihnya Presiden Amerika, ya dan sebagainya. Tentu saya bisa melihat berapa kandidat yang memang kelihatannya sudah tidak akan bisa terpilih lagi
kayak gitu loh. Jadi kalau mereka mau hemat, ya Mending bisa nggak konsultasi usah. ya sama saya ya. Bisa konsultasi ya kalau emang masih tetap pengen maju. Tapi tetap mau kekeh, ya tetap mau memperjuangkan idealismenya, ideologinya, pengen tetap berkontribusi buat bangsa gitu kan ya, syukur-syukur diterima atau terpilih. Ada beberapa pesan dari saya, yaitu pertama, bahwa bangsa kita ini kan plural toh, ya banyak kan ya. Jadi kalau kita cuma hanya mencondongkan diri kepada satu aliran, kepada satu golongan, atau satu agama dan sebagainya, kemungkinan terpilih ini pasti akan berkurang. Oke, jadi yang lebih universal akan lebih mudah terpilih. Oke, dan yang kedua, kalau memang mereka yang mau ingin terpilih, maju, sudah pasti punya beberapa tahun untuk membuktikan prestasinya. Oke, jadi prestasi inilah yang nanti akan bisa dibanggakan atau menjadi modal untuk bisa terpilih lah, ngomong kasarnya. Jadi begitu tanya apa kontribusimu buat bangsa, apa bukti bahwa kamu itu sudah bisa layak untuk dipilih dan sebagainya. At least ada berapa tahun yang bisa membuktikan bahwa dia itu layak untuk menjabat sebagai orang nomor 1 di negara kita kayak gitu. Ya. Dan yang ketiga adalah saya menyarankan untuk lebih bisa melihat aspirasi masyarakat yang di bawah. Ya, karena memang mau cari orang seperti Pak Jokowi itu susah ya. Oke, bukan saya pro Pak Jokowi, ataupun anti Pak Jokowi, saya di posisi netral. Selalu orang seperti kita itu di posisi netral. Oke. Cuma saya mau ngomong bahwa mau cari pemimpin seperti dia itu susah. Kayak gitu ya. Bangsa kita ini sudah mengalami ups and down, sudah berkali-kali. Oke. Untuk orang mencari pemimpin yang mau kerja, orang yang mau dihina, orang yang sudah bekerja keras tapi tidak melihat dan tetap masih mendapatkan cemooh orang ya, dan tetap masih mau bekerja keras lagi, saya rasa nggak banyak di negara kita kayak gitu. Ya, dan tentu nanti seperti aku memprediksi bahwa kami memprediksi bahwa 2 tahun nanti berikutnya adalah yang kurang. Ya, give him a break. Oke, manusia itu nggak ada yang sempurna. Oke, jadi kalau sampai memang beliau tetap masih akan dicemooh, saya rasa itu agak kurang santun dan kurang bijak. Nah, untuk buat mereka yang mau menjadi capres, contohilah sosok seorang Pak Jokowi. Kayak gitu. Kalau mau memenangkan hati rakyat, contohilah sosok beliau. Nggak perlu harus jiplak bulet-bulet. Ya, harus kayak seperti copy paste, nggak perlu. At least sebagian yang positif itu bisa ditiru. Ya, seperti merakyatnya lah, mau terlibat langsung dalam istilahnya sesuatu hal yang penting dalam buat bangsa ini kayak gitu. Ya, bukan hanya pencitraan. Kita sudah stop lah pencitraan. Pencitraan kita bisa lihat aja, selebgram, YouTuber udah banyak pencitraan di sono. Bener nggak? Iya, ini kan ada 4 capres lah kira-kira yang belakangan namanya sering banget di media. Kalau menurut Ko Julius, kalau enggan menyebut nama, ciri-ciri orangnya deh, yang kira-kira kemungkinan besar dia pasti menang di Pilpres. Saya sendiri belum meriset semua, tetapi yang beberapa yang... Kan ada yang rambutnya putih, ada yang ganteng. Ada yang rambut putih kebetulan saya belum ngecek. Oh, yang belum ngecek. Yang belum ngecek ya, karena kadang saya pikir kalau sisa 2 saya lebih gampang. Oh iya, ini ada 5 kayaknya. Kecuali nanti memang dari sekian kandidat itu, ya let's say ada 4 capres mencalonkan diri. Nah, mana yang lebih terpilih? Oke, nanti JPNN datang lagi. Datang lagi, ini harus lihat lagi. Soalnya kalau nggak salah ada 5 sih. Jadi ada beberapa sosok yang saya rasa itu sudah agak sulit untuk terpilih ya, setidaknya di dalam Pilpres 2024 ini. Yaitu salah satunya adalah menteri yang ganteng itu ya. Nah, itu agak sulit terpilih. Kalau dia jadi seorang wakil mungkin masih ada harapan, tapi tergantung siapa capresnya ya. Kemudian kedua, gubernur yang juga ramah di negara kita ini juga itu juga sulit terpilih kayak gitu ya. Jadi itu beberapa bocoran kayak gitu. Nah, yang lain-lain itu masih diriset dulu. Bukan diriset, tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. beritanya. Karena kan kita sampai sekarang kan kita belum tahu bahwa calon ini nanti sampai mana. Tapi yang lagi gencar-gencarnya kan adalah beberapa sosok itu kayak gitu. Ya, tentu ini sekali lagi bahwa yang menentukan itu bukan hanya hokinya, tetapi ada fungsinya lagi. Fungsinya itu tentu adalah tadi seperti saya ngomong bahwa di mana rumah beliau, di mana lokasi pemenangan tim Pilpres ya kayak gitu kan ya. Oke, karena itu energi fungsinya itu ada mempengaruhi di sana. Kalau astrologi itu cuma hanya akurasinya cuma hanya sepertiga, karena ada 3 faktor.
faktor manusianya. Nah, faktor manusianya ini yang penting, yang maha penting aku ngomong. Bahwa dia harus punya pengalaman, dia harus punya keahlian di sana, kemudian dia harus bisa membuktikan prestasinya, karena masyarakat tuh nggak mau yang coba-coba, sudah pasti. Ya, dan ini yang lebih maha penting dibandingkan hokinya dan fungsi atau tempat kualitas energi dari tempat tinggal ataupun tempat dia kerja gitu kan ya. Seperti itu. Nah, hoki ini cuma hanya boleh dibilang cuma hanya melengkapi aja. Nah, belajar dari kasusnya mantan Gubernur Ahok, beliau ini kalah di pertamanya karena kelepasan ngomong. Saya yakin bahwa dia tidak punya maksud jelek. Tetapi karena dia apes, mungkin karena salah memilih bahasa kayak gitu, nah akhirnya kena di sana. Oke, jadi akhirnya dua ini padahal masih bisa ada chance terpilih kayak gitu ya. Dan dia jelek di fungsinya. Saya pernah meriset gitu kan. Fungsi tempat tinggalnya di Pantai Mutiara itu jelek di tahun itu kayak gitu loh. Ya, dan itu yang menyebabkan beliau tidak terpilih salah satunya kayak gitu ya. Tentu fungsi bisa diakalin, contohnya misalnya pindah tempat tinggal atau bisa pilih lokasi yang bagus seperti itu ya. Dan ini sudah bukan rahasia umum di beberapa negara seperti di Taiwan, di mana lagi, di Thailand, di di beberapa negara mereka Korea Korea juga begitu ya. Kandidat capresnya itu mereka mereka memilih lokasi yang bagus untuk tinggal selama capres itu, kemudian memilih lokasi yang tadi yang saya cerita itu untuk bisa membantu mereka. Jadi yang faktor ketiga ini dia bisa diuntungkan. Tapi yang kedua ini juga nggak bisa diabaikan kayak gitu. Ya, kamu bisa chance menang nggak? Kita lihat bahwa chance-nya yang di itu kayaknya kelihatan susah menang. Ini nggak usah lakukan langkah 3 ini. Buang waktu untuk nyapres juga. Kayak gitu loh. Buang-buang duit. Kalau untuk setiap nyapres kan berapa ratus miliar dan berapa triliun harus keluar, bener nggak? Mending ketahuan digunakan untuk bantu rakyat miskin aja. Kayak gitu, bener nggak? Iya, betul sekali. Kok ini aku tadi kurang jelas yang Gubernur Ramah nih yang barat apa yang tengah, apa yang Jakarta? Biar jelas. Soalnya kan itu tiga-tiganya ramah, cuman jumlah hatersnya yang terhitung. Oke. Saya kasih tahu ya, Gubernur yang alim ini adalah mantan menteri juga. Oh, mantan menteri. Oh iya. Oh itu yang ramah tadi itu. Gubernur yang ramah ini juga adalah mantan menteri kayak gitu. Iya, udah sampai di situ udah tahu ya. Oke deh. Terima kasih banyak nih Ko Julius sudah menyempatkan waktu menjelaskan tentang SEO, terus peruntungan dan segala aspek kehidupan ini di 2022. Semoga hoki Ko Julius juga lancar tahun ini ya rezekinya. Abis ini pada nyari nih. Pada nyari buat cari feng shui-nya seperti apa gitu. Ya, boleh ya. Semoga semua pemirsa jpnn.com semua pada sehat, pada sukses ya, rezeki lancar. Amin. Ya, amin. Nanti jangan lupa cari buka link-link yang tadi disebutkan kalau pengen tahu SEO-nya yang betul ya. Alamat website kita di konsultasifungsi.com dan fungsi.co.id. Oke. Baik, terima kasih Ko Julius. Dan untuk sobat negeriku dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan kembali lagi bersama saya nanti pekan depan di podcast jpnn.com. See you.